Xiaoyan mengencangkan tinjunya, matanya berkedip-kedip. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Haibodong dan lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiaoyan memiliki hubungan mendalam dengan Yunyun. Ratu Medusa di sampingnya tetap tertahan di udara. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiaoyan dengan Yunyun yang penuh dengan makna tersembunyi. Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama kamu membiarkan sekte Mystic Cloud dan guru pergi, aku, Nalain Nyantaran, akan bersedia bahkan jika aku harus berakhir sebagai budakmu. Jika aku memiliki keinginan seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun yang lalu. Xiaoyan dengan acuh-acuh melirik Nalain Nyantaran. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Yunyun menghela napas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Dia mulai dengan serius menatap Yunyun di depannya. Bubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan hidup. Yunyun mengencangkan tangannya. Sebuah perjuangan berkedip dalam matanya yang cerah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa. Tatapan Xiaoyan berbalik menatap ke arah Yaoye. Putri Yaoye, tarik tentaramu. Namun, kamu sementara dapat menempatkan mereka di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Semua orang, terima kasih untuk masalah hari ini. Pandangan Xiaoyan sekali lagi menatap Yalo dan lainnya setelah tentara mengundurkan diri. Setelah aku benar-benar pulih, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiaoyan akhirnya berhenti pada Yinggu dan ahli wilayah sudut hitam. Xiaoyan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Yunyun. Aku harap aku tidak akan mendengar nama sekte Mystic Cloud sebulan kemudian. Jika tidak... Yunyun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menjawab dengan acuh tak acuh, sesuai keinginanmu. Sebelum pergi, Xiaoyan sekali lagi menatap Yunyun dengan seksama. Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah sekte Mystic Cloud tidak ada dan meminta maaf kepada leluhurmu? Yunyun sedikit terkejut. Dia menatap Xiaoyan yang tatapannya menyapu murid-murid sekte Mystic Cloud di bawahnya. Setelah itu, dia memahami artinya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid-murid sekte Mystic Cloud pergi. Itu bagus. Xiaoyan tersenyum samar, tatapannya segera beralih ke mayat Yunsan yang dingin. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun saat ini Yaolo ditangkap oleh Half Soul, Xiaoyan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh gurunya. Ayo pergi, Xiaoyan melambaikan tangannya pada Haibodong dan lainnya dan segera meninggalkan sekte Mystic Cloud. Setengah bulan telah berlalu semenjak kehancuran sekte Mystic Cloud. Dalam setengah bulan ini, sebagian besar murid sekte Mystic Cloud sudah pergi. Puncak gunung Mystic Cloud yang dulunya tempat latihan suci di masa lalu akan menjadi gunung biasa di masa depan. Mungkin dengan berjalannya waktu, nama sekte Mystic Cloud akan dilupakan secara bertahap. 宗主，我们就这样离开吗？玉兰宗真的不存在了吗？ 玉兰宗覆灭，都是咎由自取。你们今后当牢记教训。 Sementara itu, klan Xiao telah melambung tinggi di kekaisaran Jama berkat Xiaoyan. Mansion Xiao yang terletak di tengah kota tidak diragukan lagi menjadi keberadaan yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada selalu sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk di tengah aula Mansion Xiao sambil menutup matanya. Teman kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana dengan lukamu? Apakah sudah sembuh? Tawa Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiaoding dan perlahan masuk. Aku terluka parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk sembuh? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan pahit. Bagaimana dengan sekte Mystic Cloud? Lebih dari setengahnya telah dibubarkan. Aku pikir mereka hanya bisa bubar 1,5 bulan lagi. Ekspresi Xiaoli langsung menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin.
Itu benar, karenamu, reputasi klan Xiao telah melonjak dalam kekaisaran. Ada jumlah orang yang tidak pernah berakhir datang berkunjung setiap hari. Jika ayah melihat ini, kemungkinan dia akan merasa sangat bersyukur. Xiaoyan mengangguk pelan, tinjunya perlahan menegang saat dia berbicara dengan lembut. Saat ini, aku memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah, namun kekuatanku masih jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Ketika mereka bertiga sedang berbincang, seorang anggota klan Xiao segera masuk mengatakan Hai Bodong akan segera tiba. Xiaoyan buru-buru bangkit saat dia mendengar ini. Tak lama kemudian, tawa tua Hai Bodong segera terdengar. Teman kecil, tulangmu memang sangat keras. Aku pikir kamu perlu setidaknya beristirahat selama 1 bulan sebelum memiliki kekuatan untuk berbicara. Ini sangat mengejutkan. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyambut tubuh Xiaoyan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub. Auramu? Meskipun lukaku sangat serius saat ini, tampaknya itu mengizinkanku menyentuh penghalang level Do Huang. Jika aku beruntung, aku akan segera mencoba masuk ke level Do Huang. Lakukan pelatihan yang bagus saat lukamu sembuh total, dan lihat apakah kamu berhasil melakukan terobosan ke level Do Huang. Hai Bodong tertawa dan teringat. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. Kamu menyuruh seseorang untuk memanggilku, apakah ada masalah? Aku ingin tahu, apakah Hai Lao telah mendengar tentang faksi yang disebut Hall of Soul? Ayah dan guruku saat ini berada di tangan mereka. Apalagi setelah mendengar niat mereka, tampaknya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kami. Hall of Soul? Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Aku memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu, karena mereka sangat misterius. Menurut dugaanku, kemungkinan Hall of Soul ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Douchi. Bahkan sekte Mystic Cloud, mereka hanya bisa dianggap golongan kedua jika dibandingkan dengan benua Douchi. Wajah Xiaoyan tercengang saat mendengar informasi yang belum pernah dia dengar. Sekte Mystic Cloud yang berkeliaran di kekaisaran Jama hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tersenyum saat melihat tatapan tertegun Xiaoyan. Sekarang, sekte Mystic Cloud telah dibubarkan. Kemungkinan kekaisaran Jama tidak akan memiliki faksi yang bisa diandalkan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Hai Bodong. Apakah maksud kata-kata Hai Lao? Hall of Soul tertarik dengan klan Xiaomo. Tidak mungkin bagimu untuk membawa mereka semua dan menyembunyikannya ke pegunungan. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, oleh karena itu, kamu memerlukan sebuah faksi yang cukup kuat untuk melindungi klan Xiaomo. Kata-kata Hai Lao memang masuk akal, namun jika aku membagi perhatianku pada hal-hal seperti itu, mungkin itu akan mengganggu pelatihanku. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan secara pribadi. Tentu akan ada orang yang tepat untuk membantumu mengelolanya. Hai Bodong tersenyum, menatap Xiaoding dan Xiaoli di samping Xiaoyan dan tertawa. Mata Xiaoyan berkibar saat dia melihat sosok Hai Bodong tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Hai Lao untuk masalah ini, membantuku menghubungi ketua Fama dan pemimpin beberapa klan besar lainnya begitu aku benar-benar pulih. Hai Bodong tertawa dan mengangguk saat mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa langkah kakek Xiaoyan seharusnya tidak berhenti di kekaisaran Jama. Benua Douchi sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Selama masa tenang pemulihan Xiaoyan, sekte Mystic Cloud akhirnya benar-benar dikosongkan. Sekte yang telah mendominasi kerajaan Jama selama beberapa ratus tahun benar-benar telah menghilang dari kekaisaran ini. Sementara itu, di dalam keluarga kerajaan, Jia Lao dan Putri Yaoye duduk di sebuah aula sepi. Yun Yun telah memecat semua murid dari sekte Mystic Cloud, dan mereka hanya akan menjadi sejarah dalam kekaisaran Jama. Yaoye berbicara dengan lembut. Jia Lao mengangguk sedikit, tatapannya menerobos jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam. Meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas ini, harimau lain yang lebih kuat pun telah tiba. Aku bertanya-tanya, apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga kerajaan Jama? Selain itu, aku telah menerima kabar. Aku takut Xiaoyan akan berniat mendirikan sebuah faksi. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ekspresi Yaoye juga menjadi jauh lebih parah saat dia mendengar ini. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Xiaoyan adalah orang yang akan mengembalikan rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Kita seharusnya tidak hanya menghentikannya membentuk sebuah faksi, tapi juga harus mendukungnya.
Percayalah, kakek buyut tidak akan kecewa. Kamu begitu percaya diri padanya? Wajah Yaolo mengungkapkan ungkapan yang aneh. Dia menyapa wajah cantik Yaoye sebelum tiba-tiba berbicara. Yaoye, jangan bilang bahwa kamu naksir pada orang kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu katakan? Wajah Yaoye langsung merah padam. Melihat wajah Yaoye, Yaolo hanya tersenyum. Kemudian dia perlahan berdiri, berjalan keluar saat dia berbicara. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sektor racun dari Kekaisaran Choyun. Yaoye juga tertawa pahit saat melihat punggung Yaolo menghilang. Dia telah lama mengirimkan banyak mata-mata, namun sektor racun sangat aneh. Informasi terakhir yang didapatkan dari Kekaisaran Choyun hanya berisi 2 kata, wanita beracun. Masih dalam tahap penyembuhan, Xiaoyan duduk di tempat tidur batu di sebuah ruangan yang sepi di dalam klan Xiao. Membuka matanya, dia kemudian mengeluarkan pil obat hijau gelap yang disebut pil pemulihan Yuan dari cincin penyimpanannya, lalu mengkonsumsinya. Setelah beberapa saat, setelah cairan obat terlarut masuk ke tubuhnya, kekuatannya telah pulih sekitar 50%. Sepertinya aku benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Xiaoyan bergumam dengan lembut saat dia merasakan douqi yang kuat mengalir di dalam tubuhnya. Merenung sejenak, dia kemudian mengusap segel api di dahinya. Guru, yakinlah, aku akan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan guru. Tatapannya kemudian beralih pada cincin penyimpanan yang ditinggalkan gurunya. Kekuatan spiritualnya sejenak menyapu ke dalam ruang cincin. Disinilah semua tersimpan hal-hal yang ditinggalkan gurunya semasa hidupnya. Formula obat, metode Qi, teknik Do, dan beberapa hal aneh lainnya tertumpuk di dalamnya, menyebabkan mata Xiaoyan terpesona. Dia juga menemukan formula obat untuk memecahkan segel pil pelahap hidup yang pernah dikonsumsi Xiaoli. Jika seseorang menghitung waktu, waktunya hampir berakhir untuk Xiaoli sejak saat dia menelan pil pelahap hidup. Xiaoyan perlahan membuka gulungan di tangannya. Anak kecil, pil pelahap hidup memiliki efek obat yang terlalu sombong. Bahkan aku benar-benar mengalami kesulitan untuk menghilangkannya. Jika kamu benar-benar ingin menghilangkannya, seseorang harus menerobos level Douhuang selama sisa hidupnya. Hanya dengan ini akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pil pelahap hidup. Pandangan Xiaoyan perlahan beralih, akhirnya berhenti di bagian terakhir yang mengharuskannya memurnikan pil obat tingkat 6, pil hijau gelap perpanjang umur. Sepertinya dia perlu mencari Hailau untuk mengumpulkan semua bahan obatnya. Xiaoyan menghela napas lega saat memikirkan hal ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur sebelum perlahan keluar dari kamarnya. Dia baru saja keluar dari ruangannya, namun seseorang pelayan sudah mengatakan bahwa Putri Yaoye sudah ada di ruang tamu. Apa yang dia lakukan di sini? Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum melangkah ke ruang tamu. Putri Yaoye, bisakah aku tahu alasan mengapa kamu ada di sini kali ini? Tuan Xiaoyan telah membantu keluarga kerajaan untuk menghilangkan momok. Apakah kita masih perlu alasan untuk datang dan mengunjungi? Mata cantik Yaoye berhenti pada Xiaoyan. Aku mendengar bahwa Tuan Xiaoyan berencana membangun sebuah faksi di dalam Kekaisaran Jama. Klan Xiaoku memiliki cukup banyak musuh. Wajar seseorang jika harus memiliki kekuatan yang cukup jika aku ingin melindungi anggota klan. Xiaoyan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia dengan samar menjawab. Yaoye kemudian mengangguk. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Xiaoyan. Kemudian dia berdiri, melambaikan tangannya, dan 10 kotak hijau muncul di atas meja. Itu adalah ramuan obat yang langka. Setelah itu, Yaoye berbalik dan perlahan pergi. Baru saja Putri Yaoye pergi, seorang pelayan buru-buru masuk dan berbicara di depan pintu. Tuan Muda Xiaoyan, nona muda Nalan Nyandaran ada di pintu masuk utama. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dikatakan. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nalan Nyandaran, kenapa dia mencarinya? Persilahkan dia masuk. Beberapa saat kemudian, Nalan Nyandaran sudah muncul di depan mereka bertiga. Nona Nalan, apakah alasanmu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiaoyan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya, matanya diturunkan saat dia berbicara. Nalan Nyandaran menggigit bibirnya menghadapi cara Xiaoyan yang dingin dan acuh tak acuh. Guru ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Melihatku untuk terakhir kalinya? Mata Xiaoyan menyipit, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Sebaiknya kamu tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu hal yang bodoh.
Alis Nalan Yanran merajut mendengar ini. Guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti aku jika kamu mau menemuinya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan jika kamu tidak mau. Nalan Yanran tidak menunggu Xiaoyan membalasnya setelah dia berbicara. Dia berbalik dan keluar dari mansion klan Xiao. Melihat tindakan Nalan Yanran pergi begitu saja, Xiaoyan merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan menatap Xiaoli di sampingnya, kemudian melemparkan sebuah gulungan padanya. Saudara kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Jangan menunda. Xiaoli juga kaget saat menerima gulungan. Dia melihat kelipan Xiaoyan. Sepertinya dia sudah mengerti sesuatu. Dia langsung mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Xiaoyan segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata Nalan Yanran menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Nalan Yanran terbang ke arah tertentu dari kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Kemudian menuju Gunung Mystic Cloud. Di belakangnya Xiaoyan mengikuti. Setibanya di puncak Gunung Mystic Cloud, Xiaoyan menatap sekte Mystic Cloud yang sudah benar-benar kosong. Apakah kamu hanya puas setelah mengubah keadaan menjadi seperti ini? Nalan Yanran melirik Xiaoyan dengan amarah. Tatapan Xiaoyan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran. Akankah kamu mengatakan ini? Jika ini melihat bagaimana klan Xiao terbunuh oleh sekte Mystic Cloud sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah mendengar dari Yun bagaimana berdarah dan biadabnya sekte Mystic Cloud. Menatap wajah Xiaoyan yang lembut dan damai, pikirannya langsung teringat peristiwa 3 tahun yang lalu. Rasa pahit terdengar dari sudut mulutnya. Sebenarnya saat ini aku merasa sangat menyesal dengan masalah saat itu. Jika aku tidak pergi ke klan Xiao, kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud akan baik-baik saja. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Bawa aku untuk bertemu Yun. Hal-hal itu telah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Rasa pahit di sudut mulut Nalan Yanran semakin menjadi. Dia mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Xiaoyan mengikuti Nalan Yanran ke bagian belakang gunung. Akhirnya mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di puncak tebing. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, aku dan guru akan meninggalkan Kekaisaran Jama. Kita mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut. Kalian ingin pergi? Kemana? Xiaoyan kaget mendengar ini. Dia langsung bertanya dengan suara yang dalam. Kami masih belum tahu. Benua Doji begitu besar, dan aku sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini aku akan mendampingi guru dan pergi. Nalan Yanran mengeluarkan desahan agak lembut. Dia langsung berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiaoyan sedikit serius saat mengikuti Nalan Yanran. Sesaat kemudian, matanya menatap tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri elegan di tempat itu. Kamu telah tiba. Yun berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela napas dalam setelah mendengar sedikit langkah kaki. Kamu berniat meninggalkan Kekaisaran Jama? Ekspresi Xiaoyan agak jelek saat dia perlahan melangkah maju dan bertanya. Yun berbalik dan mengungkapkan wajah cantiknya. Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi poin dalam diriku yang tersisa. Aku telah terjebak dalam Kekaisaran Jama selama bertahun-tahun dan itu adalah hal yang baik untuk pergi. Bukankah itu terlalu berbahaya? Sebagai seorang wanita, pergi mencari pengalaman itu tidak berbeda dengan mencari penderitaan. Kekaisaran Jama mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi bisa melindungimu. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mempelajari sikap Yun. Dia memakai ekspresi putus asa. Yun segera mengungkapkan senyuman saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak peduli bagaimanapun, aku masih memiliki kekuatan di puncak level Do Huang. Bagaimana aku bisa menjadi wanita lemah, bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun menggeleng sedikit. Kamu telah mengubah sekte Mystic Cloud dengan cara ini. Ini dianggap sebagai balasan. Aku tidak membencimu, meskipun guru telah mati di tanganmu. Kalau begitu, kenapa kamu masih pergi? Saat ini, ahli kuat di sampingku masih kurang. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal di sampingku dan membantuku. Mata terang Yun menatap Xiaoyan dengan seksama.
Itu hanya berpaling setelah wajahnya berubah sedikit memerah. Benar, aku tidak membencimu, namun akhirnya aku adalah pemimpin sekte Mystic Cloud. Xiaoyan mengapalkan tinjunya dengan erat-erat, kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti Yunyun. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan sekte Mystic Cloud, namun karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tinggal di sisinya. Dengan status dan posisiku, seharusnya aku melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun kamu tahu itu, bahkan jika aku memiliki kemampuan itu, aku tak akan memiliki hati untuk bertindak. Karena ini masalahnya, sebaiknya pergi. Suara Yunyun sangat sedih saat dia merespon. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap gulita. Wanita ini selalu begitu keras kepala. Aku telah mendengar bahwa kamu bermaksud membangun sebuah paksi. Apa yang telah dikumpulkan sekte Mystic Cloud selama bertahun-tahun ada di sini. Yunyun perlahan melangkah maju. Dia segera meletakkan cincin hijau tua di tangan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam wajah Yunyun. Haruskah kamu pergi? Yunyun menatap wajah lembut Xiaoyan dari jarak dekat. Tangannya kemudian menjulur dan membelai wajah Xiaoyan. Xiaoyan, kamu benar-benar telah dewasa. Sekte Mystic Cloud telah berubah menjadi seperti ini. Aku juga ingin pergi keluar. Mungkin aku akan kembali lagi ketika aku telah menyelesaikan masalah ini di dalam hatiku. Pada saat itu, kemungkinan aku tidak akan menolakmu jika kamu masih menginginkanku untuk tinggal dan membantumu. Wajah Xiaoyan juga perlahan berubah lembut saat merasakan sentuhan lembut Yunyun. Bukannya dia sama sekali tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. Terkadang aku berpikir bahwa jika kamu sedikit berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancamanku, mungkin sekarang. Yunyun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang lembut Yunyun. Kemudian dia berbisik, apakah kamu menyeretkan sesuatu? Kemarahan samar-samar muncul di wajah Yunyun saat dipeluk paksa Xiaoyan. Dia dengan lembut berjuang untuk sesaat, tetapi pelukan Xiaoyan malah lebih erat. Melepaskan perjuangan yang sia-sia, dia kemudian membalikkan tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya, lalu dengan lembut menekan rompi itu ke dada Xiaoyan. Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Meskipun tidak lagi berguna untukmu, kamu masih bisa terus menyimpannya. Xiaoyan kaget saat melihat rompi itu menempel di dadanya. Peristiwa di masa lalu juga mulai berkedip satu persatu di kepalanya. Tatapannya sedikit menunduk saat menatap mata cantik Yunyun. Sebuah keganasan melonjak dalam hatinya. Dengan kuat, dia memegang dagu Yunyun, kemudian mencium bibirnya yang lembut. Yunyun tidak punya waktu untuk menghentikan serangan Xiaoyan. Tangannya hanya mengetuk bagian depan dadanya, bahkan tidak ada kekuatan sekecil pun di dalamnya. Lupakan saja, bagaimanapun aku akan pergi. Aku hanya akan melakukan apa yang kamu inginkan untuk sekali ini saja. Yunyun dengan lembut menghela napas dalam hatinya saat dia memejamkan mata. Seorang pria dan wanita berada dalam pelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang merasakan panas berapi-api. Tangan Nalanya Neran dengan lembut bersandar di dinding batu. Tatapannya terasa rumit saat dia menatap pria dan wanita yang sedang memeluk di kejauhan. Sesaat kemudian dia tersenyum dan diam-diam mundur. Xiaoyan tetap berada di gunung sekte Mystic Cloud selama 3 hari. Namun Yunyun akhirnya berhenti menunda pada hari keempat. Dia takut jika dia terus tinggal di samping Xiaoyan, pikiran yang sulit untuk pergi akan menyebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalanya Neran diam-diam pergi saat Xiaoyan berlatih dengan mata terpejam. Yunyun yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiaoyan yang matanya tertutup rapat telah dibuka perlahan saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok Yunyun pergi, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kemudian dia menghela napas setelah menyimpan rompi biru tua ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah Yunyun yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati. Bahunya segera bergetar, sepasang sayap api hijau giok muncul. Kemudian dia melesat ke arah ibu kota, tepatnya ke mansion Klan Xiao. Kedatangan tiba-tiba Xiaoyan yang membuka pintu untuk masuk menyebabkan Xiaoding dan Xiaoli terkejut. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hailau untuk pergi ke sekte Mystic Cloud untuk mencarimu. Xiaoli menepuk bahu Xiaoyan tanpa daya berbicara. Xiaoyan kemudian tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan pemimpin dari klan besar besok.
inilah saatnya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Xiaoyan menatap kedua saudaranya, kemudian bergumam lagi. Klan Xiao akan mengungguli sekte Mist Cloud dan menjadi penguasa dari Kekaisaran Jama. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu.